Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kisah yang sangat cukup mengerikan. Kasus viral kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, dan terjadi pada tahun 2023. Kasus ini baru terungkap di awal tahun 2024. Kasus ini mengisahkan tentang seorang tukang pijat terapi yang berasal dari Malang, di mana ia tega menghabisi dan memisah-misahkan tubuh pasiennya sendiri, yang ia kenal dari aplikasi Tinder. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ya sobat, bagaimana bisa seorang tukang terapi pijat mendapatkan pasien dari aplikasi kencan atau dating apps? Bagaimana cerita ini bermulai, dan apa yang terjadi kepada pria ini? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral dengan subscribe, like, komen, dan share supaya kami lebih semangat untuk membuat kisah-kisah viral lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari sebuah daerah, tepatnya di Jalan Prapen Indah, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ada seorang laki-laki muda yang bernama Adrian Prawono, yang lahir tanggal 20 Februari tahun 1989. Adrian ini merupakan anak tunggal dari seorang purnawirawan polisi, yang bernama Rudianto Sugi Prawono. Usia ayahnya tersebut sudah menginjak 76 tahun. Adrian juga bisa dikatakan hidup berkecukupan, orang tuanya selalu memberikan uang saku yang cukup untuk kehidupan Adrian sehari-hari. Adrian juga jarang sekali merasa kesulitan ketika menginginkan sesuatu, karena orang tuanya tersebut akan dengan senantiasa mengusahakan apapun yang diinginkan oleh Adrian. Apalagi Adrian ini merupakan anak tunggal, Adrian sendiri juga selalu memanfaatkan dengan baik privilege keluarganya ini. Namun meskipun begitu, di usianya yang sudah terbilang matang, Adrian ini ternyata belum menikah. Dia masih tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah yang cukup besar dengan pagar putih yang melingkar di sekeliling rumah tersebut. Ternyata Adrian ini adalah seorang anak yang tipikal sangat ambisius untuk belajar dan mengejar karir. Makanya dia tidak terlalu memikirkan soal urusan asmara. Terbukti dari kepribadiannya, sehari-hari dia bukan orang yang suka bermalas-malasan. Apalagi soal pendidikan, dia sangat rajin dan tekun. Sejak kecil sudah mengenyam pendidikan di sekolah yang cukup bagus, yaitu di SMP Santa Clara, dan SMA Kristen Petra yang ada di Surabaya. Dia juga menyelesaikan pendidikannya tersebut dengan nilai yang cukup memuaskan. Ia dikenal sebagai seorang anak yang berprestasi semasa di sekolahnya. Adrian juga memiliki banyak teman, apalagi karena kepintarannya. Setelah dia menyelesaikan pendidikan SMA yang dimulai pada tahun 2005 sampai dengan 2007. Adrian ini kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Petra Kristen Surabaya, dengan mengambil jurusan arsitektur. Setelah dia lulus dari sana, ia menjalani pendidikan dari tahun 2010 sampai 2015. Adrian kemudian melanjutkan lagi pendidikannya di Universitas Pelita Harapan atau UPH, dengan mengambil jurusan bisnis administrasi dan juga manajemen. Lalu setelah itu sejalan dengan jurusan yang dia ambil saat dia lulus kuliah. Adrian ini memilih menyibukkan diri dengan membangun usaha kafe. Ya, tidak sulit bagi dia untuk membangun usaha tersebut, karena secara modal dia sudah pasti disupport oleh orang tuanya. Kafe yang ia jalankan ini bernama Sumilir Restoran and Cafe, yang terletak di Kota Batu, Malang. Selain itu, di dalam kesehariannya, dia juga ikut membantu sang ayah dalam mengelola usaha PT Teno Indonesia yang berada di Jalan Kertajaya dan Jalan Prapen Indah 1, yang mana lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Usaha PT-nya tersebut bergerak di bidang tiang pancang pembangunan jalan, dan dari sini kita sudah bisa lihat kalau penghasilan Adrian, dengan kondisi dia yang masih single belum menikah,
sudah sangat mencukupi dan bahkan lebih. Lalu di saat dia sudah merasa memiliki penghasilan yang cukup dan tabungan yang juga sudah cukup banyak, secara finansial dia sudah matang. Tiba-tiba dia mulai kepikiran untuk segera menemukan pendamping hidup. Pada saat itu ada seorang perempuan yang cukup menarik perhatiannya. Perempuan tersebut adalah orang yang sangat ingin dia nikahi. Perempuan itu berinisial A, namun untuk mendapatkan hati si perempuan ini sangatlah sulit bagi Adrian. Saking inginnya Adrian bahkan sampai-sampai memutuskan untuk menggunakan jasa pelet atau ilmu pengasihan, supaya dia bisa menundukkan hati si A. Sejak kepikiran untuk mencari jasa pelet, Adrian pun kemudian mulai mencari-cari koneksi atau informasi dari orang-orang yang mungkin bisa membantunya. Singkat cerita, sekitar bulan Juni tahun 2023, Adrian ini tiba-tiba iseng-iseng main Tinder atau dating apps. Entah karena dia sudah mulai menyerah mengejar wanita impiannya tersebut, sampai-sampai dia harus mencari jodoh di Tinder. Atau justru karena dia hanya kesepian, dan ketika dia berselancar di Tinder, ternyata di Tinder juga ada orang-orang aneh yang menawarkan jasa-jasa untuk memelet pasangan, alias jasa perdukunan. Biasanya orang-orang aneh ini akan menjelaskan penjualan jasa peletnya tersebut melalui profil dan juga bio yang ada di akun Tindernya. Di saat itu Adrian yang menemukan jasa tersebut melalui Tinder, mencoba untuk menggeser ke kanan agar bisa match dengan seseorang yang menawarkan jasa tersebut. Kebetulan sekali ada seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman, yang menawarkan jasa pelet tersebut, dan dialah yang match atau cocok dengan Adrian di Tinder. Latar belakang Abdurrahman ini merupakan seorang pria asal Probolinggo, yang sudah 5 tahunan tinggal di Malang. Dia merantau bersama dengan istrinya. Ia tinggal di sebuah kos-kosan yang ada di Malang. Kosnya itu berada di Jalan Sawo Jajar, Gang 13A, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Di mata para tetangga Abdurrahman ini merupakan sosok laki-laki yang pendiam dan juga tertutup. Orang-orang sekitar mengenal Rahman sebagai seorang tukang pijat dan juga membuka praktik di rumah kontrakannya. Warga di sekitar tempat dia tinggal juga kerap sekali menggunakan jasa praktik pijat Rahman. Tak hanya itu, Rahman ini juga dikenal memiliki ilmu hitam, makanya dia sering sekali melayani permintaan dari pasiennya yang ingin mengguna-guna atau pelet. Meskipun sebenarnya jasa guna-guna dan pelet ini tidak diketahui oleh seluruh tetangganya. Namun ada beberapa pasiennya yang mengaku pernah memakai jasa Rahman. Ternyata dari jasa membuka praktiknya tersebut, Rahman sudah punya banyak pasien dan semua pasiennya kebanyakan berasal dari online. Rahman ini selain belajar memijit, ia juga belajar ilmu hitam guna-guna di kota Banten. Bahkan dia sudah mendalami ilmu supranatural tersebut sejak tahun 2003, sejak saat itu setelah dia memahami cara mengirimkan guna-guna kepada seseorang. Rahman kemudian menawarkan jasanya tersebut melalui sosial media, ternyata hasilnya ada saja orang-orang yang tertarik memakai jasa seperti ini. Bahkan kabarnya pasien yang diperoleh dari sosial media sudah mencapai 75 orang, dan kebanyakan dari mereka yang sudah memakai jasa Rahman pasti akan memberikan testimoni kalau jasa Rahman ini berhasil. Testimoni dari pasiennya itu bahkan juga dia unggah di media sosial, sehingga semakin membuat banyak orang jadi tergiur dan tertarik untuk memakai jasanya Rahman. Singkat cerita, Adrian adalah salah satu orang yang tergiur dengan testimoni tersebut. Entah kapan awal mula antara Adrian dan Rahman ini berkomunikasi. Tapi yang jelas, mereka pertama kali berkomunikasi secara online. Dan di dalam komunikasi tersebut, Adrian menjelaskan keluhan-keluhannya. Setelah itu Adrian kemudian datang ke kediaman Rahman yang ada di Malang. Sekalian dia juga menuju ke Kota Batu untuk melihat atau mengunjungi usaha kafenya. Lalu tepatnya di tanggal 30 Juni tahun 2023, Adrian dan Rahman akhirnya bertemu pada pertemuan pertama mereka tersebut. Adrian langsung meminta Rahman untuk melakukan ritual demi memelet wanita idamannya yang berinisial A pada saat itu. Rahman langsung mengerjakan hal tersebut dengan mengatakan, kalau pelet tersebut baru akan berjalan setelah beberapa bulan.
Makanya setelah melakukan segala ritual untuk memelet wanita berinisial A, Adrian langsung pulang dan hanya bisa menunggu hingga pelet tersebut akan bekerja. Selama Adrian menunggu, sebenarnya Adrian ini sudah sangat yakin kalau pelet tersebut akan manjur. Adrian pun begitu semangat di kesehariannya, dia terus mencoba mendekati wanita berinisial A itu, namun wanita tersebut masih saja bersikap sama. Sampai beberapa bulan Adrian berusaha semuanya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Alih-alih mendapatkan cinta dari si A ini, Adrian yang ada malah ditolak mentah-mentah oleh wanita itu. Sehingga membuat Adrian sakit hati dan kesal. Pada saat itu dia pun langsung menghubungi Rahman untuk menyampaikan perkembangan yang dia anggap gagal. Saat itu Rahman hanya bisa mengatakan kepada Adrian agar bersabar, karena seperti yang sudah Rahman katakan proses peletnya tersebut memang memakan waktu. Namun pasti akan manjur suatu hari. Di sisi lain, sebenarnya Adrian sudah tidak percaya dengan hal itu, bahkan dia sudah tidak sabar. Karena saking tidak sabarnya dia memutuskan untuk mendatangi kediaman Rahman. Demi menemui Rahman, dia pun merencanakan pertemuan itu tepat di hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023. Adrian langsung menuju ke Malang, di saat itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui kemana Adrian ini pergi. Dia tidak memberitahukan orang rumah atau siapapun, namun pada saat itu dia sempat bilang kepada keluarganya kalau dia ingin pergi ke daerah Pandaan Pasuruan. Dia juga bilang kalau mau lanjut ke kafe miliknya yang ada di Kota Batu Malang. Di saat dia pergi, Adrian ini mengendarai mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi L1465JK. Pada saat itu orang tua Adrian tidak banyak bertanya, mereka langsung mengizinkan anaknya tersebut, karena tujuan anaknya adalah untuk bekerja. Pergilah Adrian, pertama-tama dia menyelesaikan semua pekerjaannya terlebih dahulu. Setelah semua pekerjaan dan urusannya selesai, tujuan Adrian selanjutnya adalah langsung mengunjungi kediaman Rahman si dukun pelet. Sebelum dia pergi ke kediaman Rahman, Adrian ini sempat mengabari kedua orang tuanya kalau dia baru akan mampir ke Malang terlebih dahulu sebelum pulang ke Surabaya. Di saat itu, Adrian mengirimkan pesan sekitar jam 6 sore. Orang tuanya yang menerima pesan dari Adrian mempersilakan Adrian dan berpesan kepada Adrian supaya berhati-hati, dan segera pulang jika urusannya sudah selesai. Lalu setelah tiba di kota Malang, Adrian langsung melajukan mobilnya ke rumah Rahman. Sesampainya di sana, Adrian ini memarkirkan mobilnya di jalan raya yang tidak jauh dari gang tempat Rahman tinggal. Setelah memarkirkan mobil, Adrian pun pergi berjalan kaki ke rumah Rahman. Sesampainya di kediaman Rahman ternyata hanya ada Rahman sendiri di sana, sementara istri Rahman sedang berada di kediaman orang tuanya. Pada saat Adrian ini bertemu dengan Rahman, Adrian tanpa berbasa-basi langsung mengatakan kalau ia kecewa dengan Rahman. Karena jasanya tidaklah berhasil, jasanya itu tidak semanjur apa yang dia katakan. Adrian juga meminta penjelasan kepada Rahman terkait ilmu pelet dan guna-guna yang gagal tersebut. Pasalnya uang Adrian yang dikeluarkan untuk praktik ini tidaklah sedikit. Lalu selang beberapa waktu Rahman berusaha menjelaskan panjang lebar kepada Adrian. Namun entah karena tidak terima atau bagaimana, pada pukul 20 mereka berdua terlibat cekcok, dan tidak lagi bisa mengontrol emosi satu sama lain. Hingga berujung menyebabkan mereka saling adu fisik. Diawali oleh Adrian yang merasa kesal langsung menampar wajah Rahman, dan dia juga memukul wajah Rahman. Lalu Rahman yang tidak terima kemudian membalas perbuatan Adrian tersebut dengan cara memukul bagian kepala Adrian dengan tangan kosong, hingga mengenai hidung yang mana akibat pukulan tersebut hidung Adrian menjadi luka dan mengeluarkan cairan merah. Di saat mereka bertengkar, Rahman merasa tidak puas. Dia bertindak lebih ekstrim yang mana dengan penuh kesadaran Rahman mengambil sebuah celurit yang dia lihat berada di bawah wastafel, yang celurit tersebut biasanya dia gunakan untuk mengarit atau memotong rumput. Tanpa basa-basi Rahman memegang erat celurit tersebut, dan langsung menebaskannya ke bagian leher sebelah kiri Adrian sebanyak 2 kali. Adrian yang tidak menyangka kalau Rahman akan berbuat sekejam itu langsung merintih kesakitan dan kaget.
dia menangis karena merasa sakit pada lehernya. Pada saat itu Adrian bahkan sempat berteriak minta tolong, namun Rahman berhasil menghentikan Adrian dengan cara menebaskan kembali bagian leher Adrian hingga berkali-kali sampai hampir putus. Adrian seketika tewas di tempat dengan kondisi cairan merah yang menyembur dari lehernya seperti air. Lalu Rahman membiarkan jasad Adrian tergeletak begitu saja. Masih dalam kondisi yang penuh emosi, namun puas telah menebas Adrian, Rahman kemudian beristirahat sejenak sambil memikirkan cara untuk menghilangkan jejak. Di saat itu dia benar-benar seperti seorang eksekutor berdarah dingin. Sama sekali tidak merasa panik setelah melakukan aksinya itu. Setelah beberapa waktu memikirkan, akhirnya Rahman kepikiran untuk membuang jasad Adrian. Namun sebelum dibuang dia berniat untuk memisah-misahkan tubuh Adrian terlebih dahulu. Di saat itu untungnya istrinya masih berada di rumah mertua, jadi dia bisa leluasa dan bebas menangani jasad Adrian. Lalu hingga keesokan harinya, tepatnya di tanggal 16 Oktober tahun 2023. Rahman yang sudah memiliki niat untuk memisah-misahkan tubuh Adrian kemudian pergi ke pasar besar untuk membeli beberapa sajam jenis parang, dan juga pisau kecil. Sajam itu bakal dia gunakan untuk memisah-misahkan tubuh Adrian. Setelah membeli beberapa alat tersebut, Rahman langsung saja memulai aksinya dengan segala peralatan yang sudah dia persiapkan. Dia langsung memotong satu demi satu, bagian demi bagian dari Adrian. Selanjutnya Rahman membersihkan potongan tersebut dengan air mengalir. Barulah setelah semuanya bersih, masing-masing potongan itu selanjutnya dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok, dan dia masukkan ke dalam kantong plastik. Lalu Rahman pun selanjutnya mulai membuang satu persatu bungkusan potongan-potongan tersebut. Sebagiannya ada yang dibuang ke Sungai Bango, dan sebagian lagi dipendam di bantaran sungai tersebut. Setelah puas dan berhasil melakukan eksekusinya dengan rapi, Rahman pun kembali ke rumah membersihkan bekas-bekas aksinya itu. Dia juga membuang kasur dan sempat membeli cat untuk mengecat ulang tembok kosannya yang sudah berlumuran cairan merah, untuk menghilangkan bukti. Setelah semuanya benar-benar rapi, barulah dia mendatangi istrinya yang berada di rumah orang tuanya. Sebenarnya di saat itu Rahman sudah dipenuhi dengan perasaan bersalah. Dia sedikit menyesal telah melakukan tindakan kejinya tersebut. Kemudian karena tidak tahan memendam hal itu sendiri, dia pun mengaku kepada istrinya kalau dia sudah menghabisi nyawa seseorang. Istri Rahman yang di saat itu tidak menyangka hal ini benar-benar terjadi dan serius sudah dilakukan oleh suaminya. Istrinya merasa syok bukan main, dia awalnya benar-benar tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Saking syoknya, istri Rahman itu bahkan sampai lemas dan jatuh pingsan. Ketika dia sadar, dia merasa takut dan tertekan. Bahkan dia gemetar ketika berada di dekat Rahman. Ada perasaan ingin melaporkan suaminya tersebut ke polisi, namun dia juga merasa iba kepada suaminya jika harus dipenjara. Di saat itu Rahman menyampaikan ke istrinya bahwa ini adalah urusannya, istrinya tidak akan terlibat atas semua yang telah dilakukan Rahman. Lalu di samping itu, keluarga Adrian yang mulai khawatir anaknya tidak kunjung pulang, terlebih lagi handphone milik anaknya tersebut tidak bisa dihubungi selama beberapa waktu. Kemudian mereka sempat mencari tahu keberadaan Adrian, dengan menanyakan kepada sanak famili, dan juga kerabat-kerabat dekat Adrian. Namun tidak mendapatkan jawaban apapun. Setelah menunggu beberapa saat tidak ada jawaban yang bisa melegakan mereka, akhirnya mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Adrian yang dilaporkan hilang juga sempat menggemparkan banyak orang, sampai-sampai informasi kehilangannya tersebut turut beredar di media sosial. Dalam selebaran yang diposting di media sosial, disebutkan kalau pakaian terakhir yang dikenakan oleh Adrian adalah kaos berwarna grey atau abu-abu, dengan celana panjang merah muda, serta menggunakan sendal jepit. Mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung saja menindaklanjuti laporan tersebut.
Polisi melakukan penyelidikan, dan akhirnya mendapatkan temuan mobil Toyota Rush berwarna hitam yang sudah beberapa hari terparkir di tepi jalan. Dengan nomor polisi L1465JK, di kawasan Jalan Raya Sawo Jajar, yang mana setelah ditelusuri ternyata mobil tersebut benar milik Adrian. Setelah pihak kepolisian menemukan petunjuk, petugas kembali melakukan penyelidikan dengan menggunakan anjing pelacak di kawasan tersebut. Alhasil pelacakan tersebut kemudian mengarah ke sebuah kos-kosan dekat dari terparkirnya mobil tersebut, yaitu tempat kosnya Rahman. Karena di saat itu anjing pelacak mencium bau terakhir dari Adrian itu berakhir di rumah kos tersebut. Rumah kos itu berlokasi di Jalan Sawo Jajar, Gang 13A, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Lalu pihak kepolisian menemui penghuni kos yaitu Rahman. Di saat itu Rahman sempat ditanyakan oleh petugas kepolisian mengenai kecurigaan mereka terhadap rumah kos tersebut, karena anjing pelacak mengarah ke rumah itu. Namun di saat itu dia mengaku dia tidak mengetahui orang yang dicari, dia tidak mengenal orang yang bernama Adrian. Lalu dia juga bersikap sangat tenang sehingga polisi tidak bisa membaca gerak-geriknya. Karena pihak kepolisian tidak menemukan cukup bukti, petugas akhirnya kembali melakukan penyelidikan, hingga berhari-hari tidak ada kepastian tentang kemana Adrian ini menghilang. Lalu tibalah pada suatu hari secara tidak sengaja, seorang warga dihebohkan dengan penemuan potongan tubuh seseorang di Sungai Bango. Kehebohan itu kemudian langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pada saat itu pihak kepolisian langsung menuju ke TKP, dan mengamankan potongan-potongan tersebut. Lalu dilakukanlah otopsi terhadap potongan tubuh tersebut. Pada saat itu pihak kepolisian curiga kalau jasad itu merupakan milik Adrian yang beberapa waktu lalu dilaporkan menghilang. Pihak kepolisian kemudian menghubungi pihak keluarga Adrian, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa korban tersebut benar-benar merupakan potongan dari jasad Adrian. Pihak keluarga yang mendapatkan laporan langsung segera datang ke kantor polisi untuk memastikan hal tersebut. Selama perjalanan, keluarganya benar-benar histeris, mereka menangis berharap kalau jasad tersebut bukanlah Adrian. Sesampainya mereka di Malang, mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan dari sejumlah bagian potongan tubuh tersebut ditemukan bahwa ada struktur gigi yang dikenali oleh keluarga yaitu gigi Adrian. Struktur gigi yang dimaksud adalah adanya sisa bekas tambalan yang lepas di gigi seri sebelah kiri korban, dan dari sinilah pihak kepolisian memastikan kalau itu benar-benar Adrian, dan langsung melakukan penyelidikan lebih mendalam. Tidak mudah bagi polisi mengungkap kasus ini, sebab polisi di saat itu sangat kesulitan mendapatkan saksi dan juga barang bukti. Karena Adrian ini sangat tertutup dengan segala hal yang dia jalankan. Hingga beberapa bulan lamanya, tepatnya di bulan Januari tahun 2024. Setelah proses yang cukup panjang, petugas kepolisian barulah mendapatkan informasi dari salah seorang yang menjadi saksi, bahwa dia sempat menyaksikan Adrian terakhir kali terlihat datang ke rumah kos milik Rahman yang sebelumnya sudah sempat didatangi oleh polisi. Dari situlah pihak kepolisian kembali mendatangi kos tersebut. Saat polisi datang untuk kedua kalinya Rahman saat itu tidak banyak bicara. Rahman sendiri yang ternyata dalam beberapa bulan belakangan dia itu seperti orang yang didatangi oleh sosok gaib, dan merasa sangat terganggu karena dihantui oleh rasa bersalah. Disitulah Rahman akhirnya langsung mengakui perbuatannya, bahwa dialah yang telah menghabisi dan memisah-misahkan tubuh Adrian. Pada saat itu pihak kepolisian langsung menangkap Rahman dan mengirim Rahman ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebelumnya pihak kepolisian sempat meminta Rahman untuk menunjukkan lokasi di mana dia membuang bagian tubuh dari Adrian. Di saat itu Rahman langsung menunjukkan lokasi penguburan sisa tubuh Adrian, dan polisi langsung mengevakuasi sisa-sisa tubuh tersebut. Rahman pun ditetapkan sebagai tersangka, karena sudah menghabisi nyawa Adrian. Rahman pun menceritakan persoalan dan motif apa yang mendorong dia menghabisi Adrian pada saat itu. Ia bercerita kalau dia merupakan seorang dukun, dan Adrian adalah pasiennya.
Namun di dalam praktiknya Adrian ini tidak merasa puas dengan hasil praktik perdukunan dari Rahman, dan memprotes kepada Rahman dengan cara yang kasar, sehingga Rahman merasa kesal dan akhirnya tidak sengaja menghabisi nyawa Adrian karena merasa emosi. Semua cerita dari Rahman ini tidak membuat pihak keluarga Adrian percaya. Mereka kenal sekali Adrian seperti apa, bisa saja semua cerita dari Rahman ini hanyalah karangan belaka untuk membela diri. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Adrian yang sudah dalam kondisi terpotong-potong akhirnya dikembalikan kepada keluarga dengan kondisi mengenaskan tersebut untuk dimakamkan. Sementara Rahman atas perbuatannya dia dijerat dengan pasal 340, 338, dan 351 ayat 3 KUHP, dengan ancaman minimal hukuman 15 tahun penjara, atau maksimal seumur hidup, atau hukuman mati. Itu dia sobat kisah viral yang datang dari Adrian, yang dimana harus berakhir mengenaskan di tangan Rohman yang mengaku sebagai dukun pelet. Dia mengaku menghabisi Adrian karena kesal setelah Adrian ini memprotes praktik perdukunannya yang tidak ampuh. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang, untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi kejahatan di luar sana, bahkan dari orang terdekat. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar. Sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya. Yeah.